Oke. Pak Basuki ya yang merecord ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Oke, Pak Basuki, Bapak mengajar di mana, Pak? Saya mengajar di SMK swasta Awal Karya Pembangunan Galang, Bu. Kabupaten Deli Serdang, Bu. SMK swasta karya? Awal Karya Pembangunan, Bu. Oh, Awal Karya Pembangunan. Deli Serdang. Iya, Bu. Bapak mengajar kelas berapa di semester ini, Pak? Saya semester ini kelas 10 sama kelas 12, Bu. Kelas Kelas 10 dan kelas dan 12, Bu. 12. Yang Bapak gunakan RPP-nya kelas berapa, Pak? Kelas 10, Bu. Kelas 10. Materi apa, Pak? Materinya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya, Bu, materinya tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Terus selain iman kepada Allah? Kemudian makna Asmaul Husna, Bu, yang kedua, Bu. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Melalui Asmaul Husna, Bu. Ya, Bu Juli. Mohon Bu Fitriani di-mute-kan ya karena suaranya sedikit mengganggu. Oke. Kita lanjut Pak Basuki. Ya, Bu. Bapak menggunakan C berapa dalam pembelajaran ini? Saya menggunakan C4, C5, C6, Bu. C4, C5, C6. Menurut Bapak, apa hubungan kompetensi dasar dengan kompetensi inti juga indikator? Hubungannya, Bu, Hmm? kompetensi dasar kita buat pertama. Tapi untuk merujuk kepada kompetensi inti, kita merujuk dulu kepada kompetensi dasar. Kemudian baru masuk kepada indikator yang ingin dicapai, Bu. Coba Pak, bisa Bapak jelaskan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator yang terdapat pada RPP iman kepada Allah. Kompetensi dasar sini saya buat, Bu, meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha memberi rasa aman, Maha memelihara, Maha sempurna, Maha adil, dan Maha afir, Bu. Juga ada memiliki sikap keluruhan budi, tokoh pendirian, pemberian rasa aman. Jadi saya ambil dari 99 Asmaul Husna, Bu, hanya 7, Bu, karena memandang waktu. Kemudian kalau untuk indikatornya itu ada menganalisa makna Asmaul Husna, Bu. Itu bagian C4-nya, Bu. Untuk C5-nya itu memilih makna Asmaul Husna, diantaranya Al-Karim, Al-Wakil, Al-Mumin, Al-Jami, dan Al-Afir. Kemudian C6-nya, Bu, menunjukkan hubungan antara variabel makna Asmaul Husna tersebut, Bu. Oke. Tuh.
Kalau dilihat memang antara KI, KD dengan indikator itu tidak bisa terpisahkan, gitu kan Pak? Nah, Ya, Bu. kalau dihubungkan dengan teori mengajar Bapak berkenaan dengan bisa iman kepada Allah atau bisa Bapak tentukan, itu menggunakan teori apa Pak? Saya menggunakan teori kognitivis, Bu. Karena di situ memandang tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi pemahaman, dan di situ juga ada problem solving ya, Bu. Jadi kalau metodenya juga saya menggunakan metode PBL, Bu. Problem based learning. Itu ketiga-tiga RPP menggunakan teori tersebut Pak? Iya, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Lagi batuk, Bu. Ya Pak. Nah, Bapak dalam mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOT berkenaan dengan kata kerja pada C4, C5, dan C6, kalau dilihat dari evaluasi ya Pak, apakah pemberdayaan kemampuan berpikir HOT yang Bapak cantumkan di situ hanya terjadi pada bagian evaluasi saja, Pak? Tidak juga, Bu. Ada di bagian mana saja, Pak, selain pada evaluasi? Ya, ada di pengembangan karakter juga, Bu. Jadi untuk mengembangkan karakter itu kita merujuk dulu kepada kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Agama, Bu. Kemudian menganalisis sumber belajar, kemudian membuat perubahan terhadap materi yang sudah ada dan memperbaikinya, Bu, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Apakah RPP Bapak sudah berorientasi pada pemberdayaan kemampuan berpikir HOT, Pak? Insya Allah sudah, Bu. Saya rasa, Bu. Ketika RPP Bapak sudah Bapak unggah? Sudah, Bu, sudah. Baik. Nah, sekarang CP3. Dari materi iman kepada Allah, makna Asmaul Husna, dan hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dari tiga materi tersebut, mana Pak yang antusias diikuti oleh siswa? Yang antusias yang tentang makna, Bu. Yang pertama, Bu, pengertian iman pada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Bu. Nah, itu kalau berkenaan dengan keantusiasan siswa. Kalau Tetapi nggak setakat Bapak, itu juga, Bu. Banyak juga tentang bentuk-bentuk implementasi dari Asmaul Husna tersendiri tuh mereka juga antusias, ingin tahu, Bu. Sebagai contoh dari Asmaul Husna Al-Karim, bentuk implementasinya bagaimana. Jadi ya, saya beritahu, Bu, salah satunya contoh implementasi dari Al-Karim itu adalah orang yang pemurah. Kalau kita punya rezeki, kita bagikan, itu suatu bentuk implementasi dari Al-Karim. Ataupun kita menolong kawan yang sedang kesusahan. Seperti demikian. Jadi mereka mengerti, Bu, bentuk-bentuk implementasinya. Dan bisa mereka saling macam membuat satu drama, Bu, di kelas itu, Bu. Bagaimana implementasi dari Al-Wakil, Al-Mu'min, Al-Adlu, dan lain sebagainya. oke. Nah, ini kan iman kepada Allah. Ini kan ada apa? Nyaris bisa dilihat dari perilaku siswa atau perilaku kita dalam
kesehariannya kan Pak? Ya Bu. Bagaimana Pak materi ajar Bapak ini kan bisa dilihat dari kategori normal atau umum dan advance. Nah, silakan Bapak jelaskan dengan kategori materi ajar Bapak. Dilihat dari umum atau normal dan advance tersebut. Jadi kalau saya lihat secara umum tuh Bu, kita lihat sebagaimana sekarang, itu mengapa saya mengambil judul tentang Asmaul Husna, itu zaman sekarang kan dalam artian perilaku anak yang kurang baik zaman sekarang nih Bu. Jadi dengan hal itu saya berinisiatif mengambil judul ini karena dengan pendekatan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlahan kita berharap terjadi perubahan yang lebih baik kepada anak-anak kita tersebut, Bu. Kemudian juga kita dalam materi ajar itu menentukan model strategi yang disukai anak, bagaimana anak itu lebih tertarik belajar kepada agama, karena kalau kita perhatikan di kelas itu Bu, anak-anak itu kurang berminat belajar agama, karena dianggapnya belajar agama itu hanya ceramah gitu Bu. Jadi kita kembangkan materi itu seperti tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, pertanyaan dan sebagainya. Iya, bisa dikembangkan dengan tanya jawab, pemberian tugas, bisa kuis, gitu kan Pak? Iya Bu. Nah, sekarang kalau dilihat dari kategori advance Pak, advance itu pengembangan itu tadi yang seperti Bapak jelaskan. Sebenarnya kalau materi advance untuk siapa Pak digunakannya? Materi advance ini terutama saya gunakan untuk mengajak peserta didik, Bu. Berarti advance itu materinya bisa untuk guru sekaligus untuk siswa. Begitukah Pak? Benar sekali, Bu. Baik. Nah, dari 4 unsur dalam keterampilan abad 21, Pak, ada kritika, ada kreatif, ada kolaboratif. Unsur manakah Pak di antara ketiga itu yang menunjang dan diterapkan dalam pembelajaran Bapak? Unsur yang menonjol itu Terserah. unsur kreatif, Bu. Dalam arti Yang kata lebih menonjol unsur kreatif, Pak ya. Mengapa? iya, Bu. Mereka bisa mengembangkan kreativitas kita dalam berpola pikir, Bu. Pola pikirnya bisa dapat dikembangkan, kemudian dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan makna-makna dari Asmaul Husna tersebut, Bu. Itu bisa dilihat Baik. nanti kita bisa menyajikan melalui YouTube ataupun melalui gambar-gambar yang ada di media sosial ataupun memperagakannya bersama teman-temannya yang lain, Bu. Baik. Teori belajar apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut? Teori kognitif, Bu. Silakan Bapak jelaskan. Karena dalam teori kognitif itu, Bu, kita memandang tingkah laku anak-anak sekarang, Bu. Kemudian memberi pemahaman tentang situasi yang berlaku. Kemudian mengolah informasi tersebut dan menganalisisnya, kemudian memprediksi dan menggunakan perasaan. Bagaimana umpan balik dari yang mereka saksikan tersebut itu, Bu. Oke. Jadi ada semacam di metodenya tuh, Bu, kita menggunakan metode PBL. Jadi ada
mengindikasi masalah, kemudian masalah yang disebabkan, kemudian solusinya, Bu. Demikian, Bu. Nah, itu kalau berdasarkan teori dan metode. Kalau model pembelajarannya Pak, apa? Discovery learning, Bu. Ya Pak, kalau dari modelnya, model pembelajaran apa yang Bapak lakukan? Discovery learning, Bu. Discovery learning. Discovery learning itu yang bagaimana Bapak? Yang mengajak mereka belajar untuk melihat ataupun dalam arti kata literasi bukan hanya membaca tapi membaca perilaku masyarakat sekitarnya, kemudian diberi pemahaman, kemudian diberi suatu contoh bagaimana yang baik. Oke, bagaimana Pak langkah-langkah dari discovery learning tersebut? Yang pertama, Bu, menyajikan tujuan pendidik materi yang kita sampaikan dan memotivasi siswa, kemudian memberikan informasi, Bu, kepada siswa berkenaan tentang nama-nama Allah yang akan dibahas, diantaranya Al-Karim, Al-Matin, dan sebagainya, Bu. Kemudian membuat kelompok, Bu, membuat kelompok pada siswa untuk membahas materi yang disampaikan dan melihat Asmaul Husna yang dibagikan pada kelompok tersebut, Bu. Nah, oke. Dari video yang sudah Bapak hasilkan dari produk Peers Teaching kemarin, apa Pak buktinya bahwa praktek pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah inovatif, kreatif, dan siswa aktif? Yang pertama, mereka mengerti mulai terjadi perubahan dalam hal tingkah laku, Bu. Sopan santunnya mulai mengerti bagaimana mereka berbicara berhadapan dengan teman ataukah guru atau orang tua. Kemudian mereka antusias bahwasannya pelajaran tentang agama ini, pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala itu penting untuk membentuk karakter mereka lebih bagus, Bu. Kemudian ada sikap tenggang rasa selama mereka untuk saling membantu dan melakukan evaluasi apa yang telah mereka lakukan selama ini, apakah sudah baik apa belum. Demikian, Bu. Baik. Pak, dalam pembelajaran, Bapak kan melakukan evaluasi. Bagaimana cara Bapak merancang merancang sebuah instrumen atau alat, dan bagaimana cara Bapak menerapkan evaluasi pada pembelajaran Bapak? Banjir, Pak. Iko cabai Ya, Bu, boleh diulang tadi, Bu? Instrumen, Bu. Ya, bagaimana Bapak merancang instrumen untuk evaluasi, dan bagaimana Bapak menerapkan evaluasi dalam pembelajaran tersebut? Bisa iman pada Allah, bisa makna Asmaul Husna, atau bisa hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya, Bu. Saya biasanya melakukan kisi-kisi soal, Bu, berkenaan tentang Asmaul Husna, Bu. Serta kunci jawabannya nanti kita bahas bersama, serta memberikan skor nilai, Bu.
Kemudian melakukan observasi, Bu, di lingkungan sekitar berkenan dengan Asmaul Husna tersebut, Bu. Oke, itu ya kalau evaluasi. Aspek evaluasi apa saja yang Bapak lakukan dalam pembelajaran? Saya mengadakan tes tertulis, Bu. Kemudian ada juga saya mengajukan tes secara lisan, Bu. Kemudian ada juga pilihan berganda, Bu. Mencocokkan antara Asmaul Husna 1 dengan maknanya, Bu. Itu yang kurang lebih saya lakukan, Bu. Baik. Terus kalau melakukan evaluasi instrumen. Jadi kalau evaluasinya misalnya tes tulis, instrumennya bisa jadi soal pilihan ganda kan Berganda, Bu. begitu ya Pak? Iya, Pak. Nah, dalam materi-materi Bapak yang terdapat pada RPP, ada tidak di situ yang berhubungan dengan aspek kemampuan berpikir kolaboratif siswa? Ya, mungkin kalau saya tengok dari RPP ini, Bu, kolaboratifnya itu mengumpulkan informasi, Bu. Mengumpulkan informasi atau mengangkat isu di sekitar lingkungan peserta didik sehingga menjadi suatu masalah, kemudian dipahami bersama dan dicarikan solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut, Bu. Baik. Pak, apa ya makna guru reflektif dalam pembelajaran? Guru reflektif itu, Bu, tentu saja guru yang dapat melihat dirinya sendiri, Bu. Sejauh mana dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan kepada peserta didik ke arah yang lebih baik, Bu. Menjadi orang yang berguna gitu. Ya. Itu reflektif. Di antara iman kepada Allah, mana Asmaul Husna, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Di situ adakah Pak kutipan dari Al-Qur'an? Ada, Bu. Nah, kalau Surah ada Al-Araf, terdapat Surah Al-Araf, surah ke-7 ayat 180, Bu. Surah Al-Araf. ayat 180. Iya, Bu. Jadi surah Al-A'raf ayat 180 itu terdapat pada RPP pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama, Bu. Yang pertama. Silakan Bapak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Barakallahu adzim. Pendek. Kalau Ibu Fitriani tadi surat Al-Hujurat ayat 12 agak panjang. Punya Bapak syukurnya agak pendek. Iya, Bu. Iya. Karena masih kita tahu, Bu, anak-anak kita kan banyak, walaupun udah tingkat SMK nih, Bu, kejuruan, banyak juga yang belum pandai membaca, Bu. Jadi yang penting memberi pemahaman mereka, dasar-dasarnya apa, dalilnya ada gitu. Oh gitu ya. Jadi
dicarilah yang sederhana biar siswa kita mudah untuk menghafal. Iya, Bu. Mungkin kalau disambung atau tulisan Arabnya agak terlalu kecil mungkin kesulitan. Jadi bisa jadi kalau seperti kawan saya ditulis dulu udah pakai Latin, yang Latin itulah yang dihafalkan mati. Jadi walaupun store-nya pakai huruf Arab, itu kadang di bawah huruf Arab itu ada huruf Latin agak remang-remang yang pakai pensil. Iya, Bu, benar, Bu. Ada pula Pak, ada Bapak yang seperti itu. Ada malah masih ikro, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Karena kan SMK dia, Bu. Ya, saya tanya latar belakangnya, ya dia nggak sekolah ngaji pun nggak pernah gitu, Bu. Jadi agak gimana gitu, Bu. Orang tuanya sibuk kerja, ada yang karena broken home dan segala macam, Bu. Iya Pak. Baik, demikian Pak ya ujian kompre dengan saya. Silakan Bapak bergabung sama Pak Satar. Ini mungkin sebentar lagi beliau bisa masuk karena juga ada agenda lain yang bisa jadi melibatkan beliau. Saya pun sebenarnya ada undangan, tapi karena saya bukan termasuk yang utama di situ, bisa undangan tersebut dialihkan ke sini. Terima kasih banyak, Bu. Lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf, Sama-sama Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.